Jadi kalau disuruh pilih antara Oppo dan Xiaomi, konsiderasi gue bukan cuma kelebihan dan kekurangan yang gue sebutin tadi, tapi juga soal sudah lama kita nggak adu gulat antar HP, kali ini kita adain lagi versus 2026 yang dibuka dengan HP mid-range mentok alias premium mid-range yang baru aja dirilis sama Oppo, yaitu Reno 15 Pro Max versus Xiaomi 15T Pro. Dan iya, dari beberapa dari kalian itu udah setuju ya dengan versus ini. Karena memang secara kasta keduanya ini ada di level yang sama. Satu di bawah flagship, tapi masih ada di atas mid-range biasa. Yang mana itu dikasih spek high-end dengan harga yang masih ada di bawah atau bahkan udah nyerempet-nyerempet ke flagship. Tapi pertanyaannya yang wajib kita tanya ya setiap kali versus adalah mana yang lebih worth it buat disikat di awal tahun 2026. Nah, kita gali jawabannya dengan tes lengkap dari segi kamera, performa, layar, OS, sampai body HP-nya buat tahu mana yang lebih worth it. Apakah Oppo Reno 15 Pro Max atau Xiaomi 15T Pro. Nah, walaupun kasta Oppo Reno 15 Pro Max dan Xiaomi 15T Pro itu sama, tapi dari segi harga ini perbedaannya berasa banget, Pak. Saat versus ini dibuat, Reno 15 Pro Max itu dirilis dengan harga 13 juta. Dan itu promo oversale-nya. Sedangkan Xiaomi 15T Pro itu tahun ini ada kenaikan harga resminya di 10,5 juta untuk versi storage 12 GB. Tapi dengan beda 2 juta lebih ya. Lebih worth it mana nih? Apakah Oppo Reno 15 Pro Max atau Xiaomi 15T Pro. Nah, kita cek dulu dari masing-masing spek HP-nya ya. Oppo Reno 15 Pro Max itu pakai chipset Dimensity 8450 dengan storage 12 GB. Nah, ini cuma satu varian storage aja dan dia pakai Color OS 16 out of the box. Kameranya itu lengkap, ada 3 di bagian belakang, main kamera 200 MP, telefoto 50 MP dengan optical zoom di 3,5 kali atau 85 mm fokalnya, dan ultrawide di 50 MP dengan lensa 16 mm. Selfie-nya sendiri di 50 MP, tapi dia punya lensa yang super lebar di 18 mm dengan autofocus juga. Baterainya dikasih 6500 mAh dengan charging wired di 80 watt. Layarnya itu pakai 6,78 inci AMOLED 120 Hz, bodi kaca dan sisi frame aluminium. Di sisi lain, Xiaomi 15T Pro itu pakai chipset Dimensity 9400 Plus dengan storage 12 GB dan yang kita pakai ini itu versi storage 1 TB ya. Dan OS-nya ini udah kita ganti juga, udah kita upgrade ke HyperOS 3. Nah, kamera sendiri itu sama-sama lengkap di bagian belakang, main kamera 50 MP, periscope dia di 50 MP dengan optical zoom 5 kali atau 115 mm. Ultrawide-nya di 12 MP dengan lensa 15 mm. Selfie-nya sendiri di 32 MP. Baterainya dikasih 5500 mAh dengan charging wired di 90 watt. Layar sendiri pakai ukuran 6,83 inci AMOLED 144 Hz, bodi fiberglass di bagian belakang dan sisinya aluminium. Nah, saat gelut HP ini berlangsung, kedua HP-nya ini udah kita update ke software yang paling baru di 26 Januari 2026 ya. Jadi kondisinya ini sudah yang paling optimal di antara kedua HP ini. Nah, sekarang kita mulai dari sisi yang paling ditunggu, yaitu kamera. Nah, kedua HP ini tuh punya setup lensa yang sama-sama lengkap. Tapi Oppo ini dia ngejagoin main kameranya di 200 MP dan selfie-nya dengan lensa ultra wide. Xiaomi sendiri tetap jadi raja optical zoom di 5 kali, belum ada lawan, dan lensa Leica-nya. Dan keep in mind juga, seluruh foto yang kita ambil menggunakan Xiaomi itu diatur ke Leica Authentics ya. Jadi sekarang kita cek hasil foto kedua HP-nya yuk. Foto segelas kopi ini di lokasi indoor pakai kamera utamanya dapat hasil yang sangat berbeda dari antara kedua HP-nya. Oppo ngambil hasil yang lebih natural, detailnya tajam tapi memang agak over sharpen. Sedangkan Xiaomi ini berusaha buat bikin vibe-nya jadi cinematic gitu ya, dengan white point-nya yang lumayan tinggi. Cahaya dari samping itu berasa banget nih. Masih di lokasi yang sama, kita tarik ke digital zoom 2x dari sensor kamera utamanya ya. Oppo kasih hasil yang lebih engaging untuk makanan ketimbang Xiaomi. Di sini berasa bagian atas bagel di Xiaomi itu texture-nya berasa banget ya. Kita ambil bagelnya dan foto close up. Oppo ini ngeboost warna bagelnya yang coklat karena dipanggang itu. Dan Xiaomi tetap berusaha buat bikin vibe-nya jadi lebih dramatic dengan nurunin exposure dan naikin texture. Di luar makanan, kita foto bunga secara makro ya. Kita pakai C2X-nya lagi, kita andelin digital zoom-nya. Dan gua suka banget dengan vibe Xiaomi yang kasih dinamika warna dark-nya itu ketimbang Oppo yang dia lebih ke arah warna vibrant gitu ya. Dan cerah banget nih. By the way, detail kedua fotonya ini gila, Pak. Terutama di bagian tengah bunga itu, kalian bisa cek sendiri. Nah, masuk ke mode portrait, kita pakai 2X zoom-nya tetap ya. Oppo ngebawa color balance yang lebih warm dan potongan bokehnya rapi banget, buset. Bahkan ini di helai rambutnya
ya. Di kiri wajah Feren itu masih terdefinisi. Gue nggak ngerti ini gimana cara dia cuttingannya ya. Xiaomi sendiri kasih warna yang agak cold ke arah sedikit hijau gitu ya, dengan potongan yang nggak serapi Oppo. Di kondisi low light, Oppo lebih thriving dengan warna bunga yang lebih engaging dan detail yang baik. Xiaomi dengan Leica Authentics-nya underexposed di sini. Lanjut ke lensa telefotonya buat motret subjek dengan portrait mode. Diambil dari posisi yang sama, tapi lensa kedua HP-nya yang berbeda. Bikin komposisi fotonya ini juga berbeda. Kebalikan dari main kamera, ternyata Oppo sekarang kasih vibe yang lebih dramatis dengan warna dominan kuning dan highlight yang lebih tinggi. Potongan bokehnya juga konsisten, sangat rapi. Xiaomi sendiri kasih skin tone yang agak kemerahan dengan potongan yang sedikit miss di atas kepala. Tapi kita dapat jangkauan yang lebih jauh ya, jadi advantage-nya itu buat kalian street photography. Motret lampu di taman, ini dengan highlight merah lampionnya, Xiaomi kasih vibe yang lebih berkarakter. Oppo kita sesuaikan dengan digital zoom di 5x, itu tetap bagus dengan warna yang natural. Nah uniknya di posisi tertentu, Oppo bisa bersaing detailnya di zoom 5 kalinya ya, yang mana itu dibantu dengan AI. Di sisi lain, saat kita pakai 3,5 kali optical zoom-nya Oppo, di sini kita dapat warna yang highlight banget dan detailnya juga cakep. Walau gitu, Xiaomi kesulitan dapat hasil yang sama baiknya. Berasa agak wash gitu ya hasil fotonya di Xiaomi. Nah kita tarik lensa ke paling lebar. Ultra wide Xiaomi bisa diandelin ya buat kasih vibe arsitektur atau ruang yang khas, entah outdoor ataupun indoor foto. Berasa kayak dipotret pakai kamera mirrorless dan sudah diedit nih. Cakep banget. Focal length kedua lensanya ini berbeda ya. Xiaomi lebih lebar, ngambil field of view-nya. Di kondisi sangat gelap sendiri, dengan night mode, Xiaomi lagi-lagi underexposed ya. Sedangkan Oppo kelihatan agak struggle nih jadinya buat nangkap hasil foto yang rapi. Noise-nya itu berasa karena situasi motret yang sangat ekstrim. Nah terakhir di bagian selfie, Oppo punya lensa ultra wide-nya di 18 mm yang kasih ruang super lebar buat kita selfie barengan sama teman. Hasil fotonya memang agak di-boost ya dari skin tone kami yang terlihat sedikit lebih cerah. Tapi ya lebih dipilih pastinya ketimbang Xiaomi yang bikin wajah Haris jadi gelap tuh. Detail juga lebih tertangkap di Oppo ya. Oke, ini ngetesin untuk video recording pakai Oppo Reno 15 Pro Max versus Xiaomi 15T Pro, dan ini pakai selfie di yang satu itu di 4K 60, yang satu lagi di 4K 30. Xiaomi maksudnya yang 30 karena dia nggak bisa di 60. Dan ini gue pakai lensa yang paling lebar, jadi kalau misalkan kita bareng sama temen vlogging gitu, ya di Oppo jauh lebih lebar kelihatannya. Nah sekarang kita lihat ke kamera rear-nya, tapi di sini karena Xiaomi nggak bisa otomatis diputer gitu ya, jadi kita harus matiin dulu. Kalau Oppo bisa ya. Nah ini dia hasilnya kalau misalkan kita pakai ultra wide di rear kamera kedua HP-nya, dan ini kita ganti lensa juga ya sambil jalan. 1 kali, 2 kali, dan telefoto masing-masing Xiaomi di 5 kali, kalau Oppo di 3,5 kali. Nah ini kita balikin ke 0,6. Tuh ya, kelihatan perpindahan lensanya di kedua HP-nya. Mana yang menurut kalian paling bagus untuk video tes? Nah, video tes stabilisasi, ini Oppo bisa maintain resolusi dan frame rate dengan ultra steady on. Ya, jadi dia di 4K 60, sedangkan Xiaomi ini otomatis turun di 1080p 30 saat kita nyalain si steady videonya. Jadi secara overall, Oppo kasih hasil yang lebih bright, detail, dan bisa masuk ke semua kondisi foto. Konten dengan HP-nya juga ini bisa diandelin ya dengan perpindahan lensa yang smooth banget dan hasil videonya juga cakep, konsisten. Sedangkan Xiaomi ini punya karakter lewat lensa Leica-nya yang khas banget. Untuk fotografi ruang ataupun arsitektur, udah pasti mata terpikat sama Xiaomi, bohong kalau enggak. Untuk foto subjek ataupun makanan sendiri, ya kita perlu adjust sedikit ya, entah dioper ke Leica Vibrant, ataupun kalau kalian pengen, ya masuk ke Pro Mode. Chipset jadi salah satu keunggulan dari Xiaomi kalau kita sandingin dengan Oppo. Dimensity 9400 Plus-nya Xiaomi ini pakai ukuran 3 nanometer yang lebih efisien dan ngebut ketimbang Dimensity 8450 di Oppo yang ukurannya itu di 4 nanometer. Jadi beda 1 nanometer nih. Terbukti dengan hasil benchmark Antutu 11 yang lebih kencang di 33%. Dan Geekbench 6 multi-core score-nya itu lebih tinggi di 16% di Xiaomi. Nah dari segi kapabilitas AI workload, kita tes kapabilitas pemrosesan AI-nya lewat Geekbench AI, dan Xiaomi ini juga lebih kencang 12% ketimbang Oppo. Stabilitas performanya pun saat kita uji stress test dengan 3D Mark Wildlife, Xiaomi dapat stabilitas di 66% dengan skor yang juga jauh lebih baik dari Oppo. Storage, Xiaomi pakai jenis UFS 4.1 yang lebih baik dari Oppo di UFS 3.1. Tes CPDT nunjukin kalau Xiaomi ini lebih ngebut ya buat read dan write-nya. Jadi bisa dibilang dari segi pengetesan benchmark performance, Oppo ini dibantai abis sama Xiaomi ya. Tapi apakah artinya Oppo kalah jauh kalau kita tes pengujian hariannya?
Nah, kita buka dengan booting speed test ya. Oppo ternyata bisa lebih kenceng duluan nih masuk ke lock screen ketimbang Xiaomi. Tapi saat kita lanjut speed test, buka aplikasi ya harian. Di sini Xiaomi ngelibas semua aplikasi dengan ngebut, mendominasi semua aplikasi ya dari galeri sampai Tokopedia. Sedangkan Oppo cuma bisa setarain speednya di Shopee dan Grab aja. Buka game pun ini sama ya. Di Wuthering Waves, Xiaomi bisa masuk ke game lobby duluan. Jedanya lumayan berasa juga ini. Dan buat game paling berat, ini Where Wind Meets ya. Awalnya gue kira Oppo mau nyalip nih ya. Udah mau kayak duluan gitu. Tapi ternyata di prank sama Xiaomi. Yang lagi-lagi kembali masuk duluan ke lobby game-nya. Nah, pembantaian nggak berhenti di speed test aja, tapi kalau kita adu render video 1 menit 4K 30 fps dengan high bitrate di CapCut, Xiaomi selesai render dalam 13 detik aja, sedangkan Oppo di 18 detik. Jadi bedanya itu 5 detik, yang mana itu berasa ya. Gile sih, Xiaomi dengan Dimensity 9400-nya. Lanjut buat gaming-gaming di Mobile Legends, keduanya dapat settingan Ultra HD. Tapi buat pengetesan kita lanjut aja ke game yang lebih berat yaitu Wuthering Waves, yang mana ternyata perbedaan settingan grafis keduanya itu berbeda ya. Buat Xiaomi, ini bisa nembus di settingan resolusi Ultra High 60, sedangkan Oppo ini di High 60 fps. Xiaomi pun ini tetap dapat rata-rata frame rate yang lebih gede di 58 fps, sedangkan Oppo ini ada di 50 fps. Lanjut kita geber raja baru buat gaming-gaming mobile ya, yang graphically heavy, Where Wind Meets. Itu kita dapat settingan grafis di Ultra Extreme High buat Xiaomi dengan 58 fps average frame rate-nya. Sedangkan Oppo ini ternyata cuma mentok di settingan Ultra High aja. Jadi average frame rate-nya itu juga beda di 29 fps. Dia nggak bisa sampai ke 60. Emulasi konsol kita pakai either SX2 dengan game Chaos Legend di 2x sampai 6x native resolution-nya. Keduanya kita ganti resolusi secara gradual ya tiap stage-nya. Hasilnya Xiaomi ini dapat rata-rata frame rate lebih tinggi di 57 fps, sedangkan Oppo di 50 fps. Oke, we put aside soal performance. Sekenceng-kencengnya Xiaomi, power yang kenceng itu menghasilkan panas yang bukan luar biasa sih, tapi berasa aja gitu di tangan ya. Karena bodinya ini bisa nembus di 43 derajat ya Riz ya kalau nggak salah ya. 43 atau 44 derajat saat kita main game gitu ya. Sedangkan Oppo ini lebih kalem di 30 sampai 40-an derajat. Yang mana itu berimbas ke pemakaian baterai dan kesehatan baterai itu sendiri. Yang mana itu nanti kita bahas aja di bagian baterai ya. Jadi Xiaomi ini mendominasi seluruh sektor performance-nya. Nggak ada kesempatan sama sekali Oppo buat nyalip entah dari skor benchmark, speed test, rendering video, sampai gaming itu disikat abis sama Xiaomi. Experience yang lebih baik di Xiaomi ini juga berasa banget ya dari kecepatan processing, efisiensi yang lebih baik juga untuk kebutuhan harian sama kerja, dan gaming ini juga lebih entertaining buat gameplay yang smooth, terus settingan grafiknya juga kita dapat lebih tinggi gitu ya, jadi mainnya tuh lebih mantep gitu. Oppo bukan berarti lemot. No. HP-nya masih kenceng, tapi memang nggak bisa ngejar Xiaomi aja dengan hardware-nya yang lebih advance. Nah, tadi gue sempat mention soal pemakaian baterai kedua HP-nya. Yes, Oppo lebih awet buat kita gunakan. Main Wuthering Waves itu selama 10 menit, habisnya cuma 4% aja. Versus Xiaomi yang udah nguras di 6%. Where Wind Meets, itu Oppo makannya di 2% doang. Kecil banget. Sedangkan Xiaomi itu ngabisin baterai di 5%. Berasa nih perbedaannya. Walau gitu, untuk penggunaan yang lebih ringan, kayak kita buat sehari-hari, media playback, sosial media segala macam ya. Itu kita tes YouTube setengah jam dengan WiFi menyala, konsumsi baterainya nggak beda sama sekali, sama-sama 3% aja tuh, setengah jam. Nah, perbedaan konsumsi baterai ini disebabkan karena Oppo yang ukurannya baterainya itu lebih gede di 6500 mAh, sedangkan Xiaomi ini kan di 5500 mAh, bedanya 1000 mAh. Dan panas HP-nya ini juga berpengaruh dalam konsumsi baterai yang lebih cepat di Xiaomi. Nah, charging kedua HP-nya itu juga berbeda ya. Oppo maksimalnya ada di 80 watt dan Xiaomi ada di 90 watt. Nah, kita tes dari baterai 0% sampai 90%, Xiaomi selesai duluan di 39 menit, sedangkan Oppo ini ada di 48 menit. Jadi buat kita pakai harian memang Oppo lebih awet baterainya ya, terutama kalau kalian pakai untuk jalan-jalan atau kalian kerja itu banyak di luar kantor. Nah, selama main game tadi dan testing penggunaan hariannya, kita bisa notice kalau layar Xiaomi ini sedikit lebih rich dan kontras ketimbang Oppo. Ini karena AMOLED yang dipakai Xiaomi itu dia punya 68 miliar warna yang kasih gradasi lebih kaya, lebih rich ya. Pas kita nyalain media yang memang dia warna-warninya itu berasa banget. Ada gelapnya, ada terangnya, kontras gitu ya. Dan lebih keluar lagi saat kita tes HDR capabilities di YouTube. Mungkin dari kamera nggak begitu kentara ya, tapi kalau misalkan kita lihat langsung, ini bisa
ngeh perbedaan kualitas warna kedua panelnya. Netflix HDR itu juga keduanya cukup berbeda ya. Xiaomi support sampai Dolby Vision dan Oppo sendiri dia supportnya sampai HDR10 AV1. Nah, penggunaan harian buat scrolling, walaupun Xiaomi punya refresh rate kenceng banget sampai 144 Hz, tapi yang kita gunakan sehari-hari itu tetap di 120 Hz. Kecuali kalau misalkan kalian custom sendiri gitu ya per aplikasi. Dimana itu jarang banget. Nah, saat kita bawa outdoor, ada sedikit perbedaan brightness di antara Oppo dan Xiaomi. Oppo sedikit lebih terang untuk high brightness-nya, HBM-nya. Itu karena dia bisa sampai 1800 nits. Xiaomi memang nggak nyebutin HBM-nya itu berapa, tapi nampaknya nggak jauh berbeda dari Oppo, atau bahkan sedikit di bawah Oppo. Experience penggunaan HP di luar ruangan, gue prefer Oppo ya, dengan brightness yang lebih tinggi. Itu berbeda banget experience-nya. Nah, buat penggunaan entertainment kayak sosial media dan dengerin musik video, audio Xiaomi ini ternyata lebih berat ya. Dan level treble-nya ini juga lebih tinggi. Bagus sih, tapi kalau kita ketemu high notes yang kayak suara-suara penyanyi gitu, itu jadi agak pecah suaranya. Sedangkan Oppo ini berasa lebih nahan gitu. Lebih bulat gitu kali ya. Kita tes audio volumenya di 80% dan Oppo di sini ternyata lebih keras suaranya ya. Itu nyentuh ke 82 desibel. Nah, kedua HP ini punya bodi yang bongsor, sama-sama gede. Tapi Xiaomi, ini kelebihan bongsornya ya. Dipegang itu berasa kayak apa ya? Batu bata, Pak. Gede banget. Dan bobotnya juga berasa di sini. Keduanya itu berbeda 4 gram. Tapi karena Xiaomi sedikit lebih jangkung, jadi digenggamnya tuh kalau kalian pakai satu tangan, itu lebih sulit. Atau sulit minta ampun lah ya masuknya. Perlu 2 tangan gitu buat kita pakai si HP-nya dengan enak gitu ya. Sama juga buat Oppo. Material body Oppo ini berasa lebih premium dengan kaca dan aluminiumnya. Tapi backdoor fiberglass-nya Xiaomi memang nggak bisa dipungkiri, dia kasih sentuhan yang apa ya, unik gitu. Nggak kalah bagusnya sama Oppo. Nah, sertifikasi ketahanan Oppo sendiri ini lebih banyak di IP66, 68, dan 69. Kalau Xiaomi, dia ngandelin satu sertifikasi aja, IP68. Itu udah cukup. Nah, soal looks, gue prefer Xiaomi 15T Pro yang lebih timeless gitu ya. Sayang banget, Oppo kasih tulisan Reno di frame kameranya ya. Seandainya dia hilang gitu ya, itu mungkin akan lebih timeless. Tapi ya, subjektif juga. Dan warna Oppo sendiri ini nggak bisa dipungkiri dia lebih keren. Dia lebih kayak dark gitu ya ketimbang si Xiaomi. Tapi gimana menurut kalian nih? Soal desain, subjektif banget. Nah, operating system Oppo dengan ColorOS 16-nya ini dapat jaminan pembaruan sampai tahun 2031, alias 5 tahun OS update. Xiaomi ini juga dapat jangka OS update yang sama, 5 tahun. Tapi karena dia udah dari tahun lalu, jadi dia cuma sampai di 2030 aja. Dan ini udah ada update baru di HyperOS 3. Nah, soal user experience, gue bisa bilang ColorOS 16 saat ini salah satu yang terbaik di Android phones. Fluidity-nya saat kita buka dan pindah aplikasi, tuh licin ya, kayak belut. Interface-nya itu juga ditata rapi dan engaging dilihatnya. Udah gitu, fitur AI-nya juga numpuk gitu ya. Dan yang paling penting buat gue pribadi yaitu adalah O+ Connect ya, connect antar HP-nya dan iPhones ataupun MacBook gitu ya. Tapi bukan berarti HyperOS 3 itu jelek gitu ya. Hanya saja secara visual dan animasi tidak se-eye-pleasing ColorOS 16. Apakah Anda setuju yang di belakang? Setuju. Nah, siap. Nah, fitur AI seperti yang kalian sering request. Kedua HP ini support dengan Google Gemini dan Circle to Search. Tapi Oppo punya banyak banget variasi AI yang terintegrasi dengan aplikasi bawaan si HP-nya. Paling major menurut gue di sini adalah Mindspace yang terintegrasi juga dengan Gemini dan aplikasi bawaan HP-nya. Jadi dia tuh kayak apa ya, si HP-nya itu serba AI lah ya. Kameranya, galerinya itu juga disupport sama AI. Di video pembahasan Oppo Reno 15 Pro Max yang udah kita sempat bahas gitu ya, itu ada beberapa AI serunya. Kalau misalkan kalian pengen gali lebih dalam, itu kalian bisa cek aja videonya. Tapi kalau kita gali lagi di menu Oppo AI, itu ada banyak yang bisa kalian akses di sini. Xiaomi sendiri ini belum se-advance Oppo, tapi tetap punya AI wallpaper yang keren ya. AI writing juga ada, sampai AI speech recognition. Tapi belum ada yang kayak terintegrasi banget gitu, yang menyeluruh kayak Mindspace-nya Oppo. Dan AI editingnya juga nggak sebanyak Oppo.
Oke, jadi setelah kita adu gelut kedua HP-nya, sekarang berasa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oppo Reno 15 Pro Max ini punya kamera yang lebih cakep buat penggunaan harian dan hasil foto dan videonya yang bright dan fun. Color OS 16 yang sangat indah ya untuk kita pakai harian dan cocok buat dampingin Apple device juga. Baterainya juga ini lebih awet ya, karena dia kapasitasnya juga lebih gede. Walau gitu, memang dari segi performance dan layar itu ketinggalan dibantai abis sama Xiaomi yang lebih canggih. HP yang cocok buat kalian yang pengen all-rounder phone. Xiaomi di sisi lain punya karakter pada kamera Leica-nya. Bukan yang terbaik buat penggunaan foto harian, tapi lebih ke fotografi yang artistik dan cinematic. Performance-nya ini juga bisa ngebantai Oppo atau bahkan HP-HP mid-range mentok lainnya ya. Dan dibantu juga sama layar yang cakep buat entertainment. Sayangnya HP ini lumayan panas buat diajak heavy usage. Cocoknya buat kalian yang memang suka fotografi, terutama street fotografi, itu mantep banget dan pengen HP yang ngebut dari sisi performance. Jadi kalau disuruh pilih antara Oppo dan Xiaomi, konsiderasi gue bukan cuma kelebihan dan kekurangan yang gue sebutin tadi, tapi juga soal harganya saat ini. Karena perbedaannya cukup jauh ya, di 2 juta lebih rasanya Xiaomi jauh lebih reasonable buat dipilih saat ini. Harga Reno 15 Pro Max saat ini tuh terlalu mepet atau bahkan sama kayak flagship dan mantan flagship tahun lalu gitu ya. Yang bikin dia tuh jadi apa ya, bersandingan dengan kasta yang lebih atas gitu. Tapi akan berbeda cerita kalau misalkan Oppo turun harga dan setara dengan Xiaomi di 10 jutaan. Bisa jadi jawaban gue akan berbeda. Tapi gimana menurut kalian? Mana HP premium mid-range atau mid-range mentok gitu ya? Yang kalian prefer? Apakah Oppo Reno 15 Pro Max atau Xiaomi 15T Pro? Tulis di komen dan kita saling berbagi di sana, kita saling berkomentar. Kalau kalian pikir ada pengetesan yang kurang, kalian juga bisa request di bawah aja. Dan kalau misalkan ada hal yang bisa kita kembangkan dari versus ini, juga bisa kalian taruh di sana. Kita bikin versus ini jadi lebih baik ke depannya. Sip, kita lanjutin lagi pembahasannya. Entah di Reels ataupun di sosmed dimanapun. Dan ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella. Next, kita versusin apa lagi nih ya? Kita ada Redmi Note. Terus kita ada Xiaomi 17 Ultra.